Perhatian publik kembali tertuju pada Elsa Djapasal atau Echa Aura setelah namanya dikaitkan dengan keberadaan tabung pink di rumah barunya. Isu ini mencuat di tengah ramainya perbincangan soal whip pink, tabung nitrous oxide yang belakangan disorot setelah meninggalnya Lula Lava. Meski polisi telah menegaskan tidak ada bukti keterkaitan tabung tersebut dengan penyebab meninggalnya Lula, netizen yang berbakti tetap sus terhadap kemunculan benda serupa. Dugaan terhadap Echa muncul setelah potongan video vlog pindahan rumahnya viral dan disebut-sebut memperlihatkan tabung berwarna pink di salah satu sudut ruangan, meski potongan tersebut kemudian tidak lagi ditemukan secara utuh. Spekulasi pun berkembang liar di media sosial. Sebagian netizen yang berbakti menilai video telah dipotong, sementara lainnya mendesak kejelasan soal kepemilikan tabung tersebut. Untuk meredam asumsi, Echa akhirnya menyampaikan klarifikasi dan menegaskan tidak pernah memiliki maupun menggunakan tabung pink. Respon netizen yang budiman terbelah, mulai dari yang tetap curiga dan mempertanyakan asal benda tersebut, hingga yang memilih memberi dukungan, serta mengingatkan agar Echa lebih berhati-hati membagikan konten ke publik. Hai semuanya, aku paham situasi sekarang itu menimbulkan banyak reaksi, makanya aku pengen ngobrol sebentar ya sama kalian. Maaf aku baru bisa bicara sekarang karena jujur kemarin aku cukup kaget dengan arah pembicaraan yang berkembang. Awalnya aku cuma nge-share soal pindahan rumah, terus muncul asumsi lain yang di luar dugaan. Aku tahu banyak yang nanya dan khawatir soal video aku beberapa bulan lalu yang kemudian dikaitkan dengan isu tabung pink. Nah di sini aku mau menyampaikan dengan jelas dan jujur, aku nggak pernah memiliki, menggunakan atau melakukan aktivitas apapun terkait dengan tabung pink. Video itu tuh diambil sekitar 2 bulan lalu tanpa konteks yang utuh dan kemudian disalahartikan. Aku paham kenapa bisa muncul banyak spekulasi karena sebuah potongan momen itu bisa memiliki arti yang berbeda ketika sudah di-share ke sosial media. Kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga banget buat aku untuk kedepannya lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dengan apapun yang aku bagikan. Aku mau bilang makasih banget buat kalian yang mau mendengarkan sebelum menilai, yang udah mengingatkan dengan baik, dan juga yang masih mau mendukung aku. Kedepannya aku akan fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mau belajar, mau bertumbuh, dan masih mau berkarya. Makasih ya udah mau mendengarkan dan mendukung aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bener gak sih si Echa Aura pakai whipping itu juga? Gua habis ngeliat di FYP katanya Echa Aura pakai whipping. Kalau sampai bener ya, gila pertemanan pergaulan artis-artis seleb ini bener-bener mengerikan banget ya. Semuanya pada pakai, semuanya pada tahu gitu. Yang paling jelas gue juga ada ngeliat si Rahel BTL, Rahel apa Rachel gitu baca namanya, BTR itulah. Pokoknya dia juga ada tuh di belakang videonya, dia lagi joget-joget ada tabung whipping. Nih ya lu pada seleb-seleb kata gua, kalau lu pernah pakai whipping atau lu lagi pakai whipping terus ada tabungnya di rumah lu, kata gua sekarang lu scroll sebiji-biji video lu lihat, lu cek ada nggak yang bocor, ada nggak yang masuk ke video lu. Karena kalau ada pasti lu juga kena sama netizen. Sekarang netizen lagi pada nyari yang pakai whipping. Hati-hati deh, baik-baik. Lagian orang kaya kelakuannya ada aja, aneh aja. Ada duit bukannya buat sedekah, bukannya buat makan keliling dunia, buat ngirup gas. Aneh. Guys, semenjak meninggalnya salah satu influencer kemarin itu, sekarang lagi terkenal banget, lagi viral banget masalah whipping atau disebut juga tabung pink. Bahkan netizen yang sumpah matanya jeli banget itu juga mendapati banyak public figure kelihatan di videonya mereka juga menggunakan si tabung pink itu. Tapi yang gue kaget, gue tadi baru aja ngelewatin toko, dan di toko itu tuh tabung pink bebas diperjualkan, bahkan di display. Nggak percaya? Nih lihat.
Mas, ya tabung pinknya ada mas? Ini ada. Ini berapa harganya? Evil apa sama tabung? Sama tabungnya. Nanya dulu ya bang. 550 satu itu. Oh, oke. Ini bisa dipakai buat semua. Bisa. Ini 782, yang ini 550. Ntar, aku tunjukin ke bini gue dulu ya bang. Nih tabung pink yang ini berapa? 550. Ini yang 782. Gila banget, udah seviral ini masih diperjualbelikan secara bebas dan di tempat umum. Tapi sekarang setelah ada kasus dan setelah viral, dia kayaknya ganti nama, udah bukan whipping lagi. Tadi gue baca namanya Bringas. Wah, gue yakin isinya lebih bringas. Zaman edan. Ada influencer yang terkenal polos tapi diduga make whipping cream ini. Ternyata ada banyak influencer dan artis yang menyalahgunakan whipping cream ini. Apakah mereka yang menyalahgunakannya bisa dipenjara? Mari kita bahas teman-teman. Jadi di dalam whipping cream ini itu mengandung nitrous oxide atau N2O yang kalau teman-teman lihat packagingnya itu tuh sebenarnya secara legal digunakan dalam dunia kuliner untuk mengembangkan whipped cream pada tabung. Nah, dalam dunia medis, nitrous oxide ini sebenarnya digunakan sebagai anestesi ringan atau obat penenang dari dokter saat operasi atau prosedur gigi. Efeknya itu bisa bikin pasien rileks, mengurangi rasa sakit, dan bisa memberikan efek sementara sensasi tenang atau euforia sementara. Nah, ini masalahnya, disalahgunakan untuk rekreasional, bikin efek fly atau rasa melayan yang cepat muncul. Dan banyak banget influencer yang kemudian ketahuan diduga menggunakan atau menyalahgunakan whipping cream ini, teman-teman. Permasalahannya adalah si whipping cream ini itu tidak termasuk ke dalam narkoboy. Beda ketika seseorang menyalahgunakan narkoboy, itu ada pengaturannya dan bisa dipidana. Jadi emang penyalahgunaan whipping cream ini belum termasuk ke dalam penyalahgunaan narkoboy. Nah, gimana pengaturan hukumnya? Kalau ada yang ngejual, emang dikhususkan untuk ini buat kuliner, aman. Tapi akan bermasalah ketika penjual emang ngejual sengaja untuk disalahgunakan oleh pembelinya. Ini baru ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Kesehatan dan bisa dipidana penjara sampai 12 tahun. Tapi bayangin ya, influencer ini itu pakai. Berarti apa? Berarti emang ada sebuah tren yang ada di masyarakat kita menyalahgunakan si whipping cream ini. Dan ini jelas berbahaya sekali dan harus ada pengaturan yang ketat dan jelas. Harus ada sanksi yang tegas bagi penjual yang memang sengaja untuk orang yang beli menyalahgunakannya. Dan ada pengaturan juga nih untuk mereka-mereka yang menyalahgunakan si whipping cream ini. Udahlah, ngapain sih kita menggunakan sesuatu yang merusak diri kita sendiri? Guys, nih klarifikasi Echa Aura mengenai tabung pink yang viral karena di kamarnya pas yang video kemarin dia pindahan itu. Gua sih akui hebat nih, jadi langsung di tackle sama klarifikasi ya, tim PR juga bagus lah pokoknya. Jadi sih harusnya klarifikasi beliau bilangnya bahwa beliau nggak punya ya, berarti seharusnya si tabung pink itu yang warna pink itu bukan tabung pink gitu. Intinya sebetulnya kalau gue pribadi sih ya, menurut keyakinan gue, kita tuh sebetulnya cuma nggak mau kalau anak-anak muda kita tuh ngikutin influencer yang berkaitan dengan tabung pink gitu loh. In some ways itu tidak baik gitu ya, dan tidak patut untuk dilakukan juga gitu kan. Karena salah satu sumber informasi yang sekarang keluarga kita, anak-anak kita gitu ya, makan ya cuma dari media sosial gitu loh. Kalau misalnya banyak dari influencer atau orang-orang yang lebih dikenal daripada orang-orang biasa berkaitan dengan tabung pink atau whipping, ya itu kan juga nggak bagus buat si anak-anak muda kita ini gitu loh. Mereka akan jadi curious, mereka akan jadi penasaran, mereka akan jadi nyari, terus jadinya nge-hype lagi gitu loh. Jadi sebaiknya semua yang berkaitan dengan tabung pink itu yang berasal dari influencer itu lebih hati-hati gitu loh kan. Udah ada berapa orang tuh ya yang kemarin yang tempo hari ninggoy, terus di Rumah Arab, terus di
Awkarin gitu ya, terus Echa Aura, terus ada yang siapa tuh Beta Rachel gitu ya, yang kita semua dapat informasinya ya dari media sosial gitu. Dan apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak gitu, ini bukan tentang ilegal atau legal, karena posisinya di Australia aja itu udah di-ban ya, barang itu udah di-ban karena memang digunakan untuk yang tidak seharusnya gitu loh. Dan posisinya sekarang gini sih kalau kata gue ya, kalau si tabung itu jadi whipping itu kan karena memang penggunaannya yang berbeda ya, bukan karena memang si tabung itu warnanya pink terus namanya juga whipping gitu loh. Jadi kan memang udah tujuannya berbeda juga gitu dengan adanya si tabung pink itu, kecuali misalnya memang dari awal untuk si tabung itu memang berwarna pink dan memang sudah dikenal dengan whipping gitu kan. Tapi kan enggak, perasaan gue seumur-umur hidup belum pernah tuh lihat tabung warna pink kecuali gas 3 kilo, ya nggak sih? Nah jadi sebetulnya, dan bagus juga ya, maksudnya kayak Echa Aura ini langsung klarifikasi gitu loh, nggak terlalu lama dari video itu keluar gitu. Jadi kita juga nerimanya juga enak gitu, karena kalau gue pribadi yang gue takutin cuman tentang anak-anak muda kita ngikutin gitu loh kan, somehow juga itu juga nggak bagus gitu ya. Gitu guys, komen ya.